Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin dan terima kasih sudah klik video ini. Kasus ini datang dari negara kita, Indonesia. Kasus yang sempat viral di tahun 2016 yang dimana menimpa seorang gadis berusia 14 tahun yang dihilangkan nyawanya dengan amat sangat sadis. Dan yang paling mengerikannya adalah pelakunya ini bukan cuma satu, tapi satu rombongan. Dan yang lebih lucunya lagi, keluarga korban malah diancam dan dikucilkan dan juga disalahkan atas hukuman yang didapat oleh si pelaku. Sampai-sampai keluarga korbannya ini harus pindah dari kampung tersebut. Aneh kan? Sebelumnya aku mau meminta maaf kepada keluarga korban, tidak bermaksud untuk membuka kembali luka. Namun di sini aku menceritakan kasus ini sebagai pembelajaran dan informasi untuk kita semua dan juga menolak lupa. Sekarang kita langsung aja ke ceritanya. Di Desa Kasih Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Sabtu 2 April 2016, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Yuyun ini pulang sekolah sekitar pukul 13.30 siang. Yuyun pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci sebagai persiapan upacara pada hari Senin. Jarak antar sekolah ke rumahnya Yuyun ini sejauh 1,5 kilometer. Dan ia pun melewati kebun karet milik warga dan udah menjadi rutinitasnya untuk pulang dan pergi melewati kebun karet ke sekolahnya. Di kejauhan, saat itu Yuyun ini melihat ada sekumpulan pemuda yang terlihat mabuk dan tempat tersebut ini cukup sepi ya. Sebenarnya Yuyun ini mulai ragu untuk meneruskan perjalanan. Yuyun agak takut juga nih untuk melewatinya. Aduh, ada orang-orang mabuk. Lewat nggak ya? Ya udahlah, nggak usah lihat, pura-pura nggak lihat aja. Tapi ya karena udah terbiasa jalan lewat sana, ya udahlah, akhirnya Yuyun maju terus dengan pandangan yang ia alihkan. Jadi dia nggak mau nengok orang-orang yang lagi pada mabuk itu. Setelah berjalan dan mulai mendekati, tiba-tiba seseorang nih datang menghampiri Yuyun. Tentu aja nih Yuyun mengenali orang tersebut. Dia adalah kakak kelas di sekolahnya. Orang itu menghampiri Yuyun dan mengajak Yuyun untuk ikut minum bersama mereka. Gabung yuk dek, minum kita, senang-senanglah kita dek. Dan Yuyun pun menolaknya. Enggak bang, makasih, saya mau pulang aja. Tiba-tiba tangan Yuyun nih ditarik secara paksa dan spontan juga. Yuyun menarik tangannya. Enggak berapa lama, beberapa pemuda lainnya ini ikut mengerumuni Yuyun. Dan mereka bersamaan kayak nggak suka dengan penolakannya Yuyun. Dan tiba-tiba salah seorang membekap mulutnya Yuyun dan diikuti dengan orang lainnya yang menahan Yuyun agar tidak berontak. Jelas aja Yuyun kala itu meronta-ronta minta dilepaskan, tapi mereka bukannya melepaskan, justru membawa Yuyun ke perkebunan secara paksa, perkebunan karet ya. Seragam pramuka yang dikenakan Yuyun pun dirobek dan Yuyun pun diperkaos secara bergilir. Karena terus Yuyun memberontak, Yuyun pun diikat, bahkan Yuyun pun dicekik. Dan dari situlah Yuyun kehabisan nafas dan seketika meninggal dunia. Mengetahui Yuyun yang sudah tidak bernyawa, bukannya berhenti, tapi beberapa orang ini nih, mereka justru memperkaos Yuyun kembali 2-3 kali. Stres ya. Setelah puas, 2 orang dari geng Dajjal ini mengambil kayu balok dan langsung menghantam ke kepalanya Yuyun. Dan gak habis pikir aku nih ya, ini Yuyun ini udah gak bernyawa, dipukulnya itu buat apa? Mungkin sebenarnya itu dilakukan untuk memastikan kali ya kalau Yuyun ini udah meninggal dunia atau masih hidup. Setelah itu Yuyun dibawa ke sebuah jurang dan dibuangnya Yuyun ke jurang tersebut. Udah gitu aja. Setelah itu nih geng Dajjal itu pulang ke rumahnya masing-masing. Kayak gak ada dosa, kayak gak bersalah. Siapa sih Yuyun ini? Yuyun lahir di keluarga yang sederhana. Ia bernama Yuyun, berusia 14 tahun. Dan Yuyun ini memiliki saudara kembar laki-laki bernama Yayan. Ayahnya yang bernama Yakin dan ibundanya bernama Yana.
Orang tuanya ini bekerja sebagai penggarap kebun yang jaraknya ini cukup jauh dari tempat tinggalnya. Itu kurang lebih sekitar 25 kilometer. Karena jaraknya ini yang jauh, jadi orang tuanya Yuyun ini sering menginap di kebun. Kadang-kadang nih nggak pulang gitu. Pulangnya ini hanya seminggu sekali untuk bisa memberikan uang atau memenuhi kebutuhan rumah dan lalu kembali lagi ke kebun untuk bekerja. Tapi hal ini tuh nggak terjadi terus menerus gitu ya, atau setiap hari gitu, enggak. Hanya jika kebun ini perlu diawasi aja, atau kayak lagi digarap, atau mungkin pas lagi mau panen gitu kali ya. Aku juga kurang paham. Yuyun adalah anak yang penurut dan nggak pernah nih ngebantah, nggak kayak lu, baru disuruh ke warung aja beli mecin lu udah ngedumel, lu dosa. Yuyun juga patuh kepada orang tuanya. Yuyun ini dikenal sebagai gadis yang periang, mandiri, dan cukup pintar. Dan Yuyun juga pintar mengaji, karena diketahui ia sering diminta untuk mengaji di acara pernikahan ataupun jika ada warga yang meninggal dunia. Di rumahnya, Yuyun juga rajin. Ia sering mencuci piring, cuci baju, dan melakukan pekerjaan rumah tanpa disuruh. Coba lu yang disuruh udah pasti jawabnya, ntar dulu, sampai besok masih ntar dulu aja deh. Tahun 2016, Yuyun adalah siswa kelas 8. Yuyun bersekolah di SMP Negeri 5 Ulak Tanding dan satu sekolah dengan kembarannya yaitu Yayan. Bahkan, salah satu guru di sekolahnya pun mengatakan bahwa sosok Yuyun dikenal sebagai siswi yang riang, sederhana, ramah, dan senang bergaul dengan teman-temannya dan memiliki banyak teman. Bahkan, hampir semua orang ini mengenal Yuyun. Karena apa? Karena ia juga salah satu murid yang cerdas. Bahkan waktu kelas 1 SMP, Yuyun mendapatkan ranking pertama. Jadi Yuyun ini cukup menonjol ya di kelasnya. Di daerah Yuyun tinggal, ini jauh dari kota. Tuak atau miras di sana itu diperjualbelikan dengan sangat bebas di sana. Bahkan 1 liter tuak harganya hanya Rp3.000 aja. Bahkan yang paling mahal hanya Rp5.000 aja. Seharga es teh lah ya kalau di sini. Itu bisa dapat 1 liter. Masyarakat di sana juga membiarkan aja nih tuak tuh bebas beredar karena salah satu sumber penghasilan warga ya dari tuak itu selain berkebun tentunya. Jadi nggak heran kalau banyak anak yang di bawah umur yang sudah merasakan miras. Pada tanggal 3 April di hari Minggu, Yayan ini mengabari orang tuanya bahwa Yuyun ini nggak pulang semalaman sampai saat ini. Dan orang tuanya pun yang masih ada di ladang itu bergegas pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, orang tua Yuyun pun mulai melapor ke warga lainnya bahwa Yuyun menghilang. Dan saat itu juga orang tua Yuyun dan para warga melakukan pencarian. Bahkan di antara warga yang mencari Yuyun, para pelaku pun ikut membantu mencari Yuyun. Diketahui nih ya, salah satu pelaku ini sempat buru-buru ke jurang untuk menutupi tubuh Yuyun ini dengan tanaman-tanaman. Udah dicari kemana-mana, gak ada satupun yang bisa menemukan Yuyun. Bahkan beberapa warga pun kembali ke rumahnya masing-masing untuk beraktivitas. Dan di malam harinya, para warga melakukan pengajian atau yasinan, berharap dan berdoa agar Yuyun bisa segera kembali ke rumah dengan selamat. Keesokan harinya di tanggal 4 April di hari Senin, warga pun kembali nih mencari Yuyun. Mereka berbondong-bondong menyisiri area kebun, termasuk juga tebing jurang dan juga parit. Dan saat itulah salah satu warga berusia 45 tahun menemukan sesuatu di tumpukan daun pakis. Saat ia hampiri, ia pun buka ya. Di sanalah ia menemukan jasad tanpa busana dengan posisi yang telungkup dengan tangan yang terikat. Wajah gadis tersebut itu penuh dengan lebam. Meskipun begitu, itu masih bisa dikenali atau masih bisa dipastikan bahwa jasad tersebut adalah Yuyun. Dan seketika itu juga warga kampung nih geger atas ditemukannya sosok jasad. Ayahnya pun tidak mempercayai kalau itu adalah Yuyun. Ibunya Yuyun ini histeris ya, bahkan tatapannya tuh kosong karena syok berat. Penemuan tersebut pun langsung dilaporkan ke polisi dan polisi pun langsung menanggapinya dan langsung ke TKP mengumpulkan bukti-bukti dan juga meminta keterangan dari para saksi. Dan menurut keterangan para saksi ataupun pemilik warung, dari sanalah petugas mengantongi nama-nama si pelaku dan langsung menangkap 3 orang terduga pelaku, yaitu Dedi Indra Muda,
Tommy Wijaya, dan seorang yang masih di bawah umur berinisial DA. Mereka nggak bisa menolak saat diinterogasi karena nggak mau dihukum mereka sendirian gitu, mereka bertiga doang gitu kan. Mereka pun membocorkan seluruh nama-nama pelakunya, dan saat itu juga polisi bergegas menangkap pelaku 11 lainnya. Karena mengetahui polisi mencari pelaku lainnya nih, satu-satunya pelaku yang berumur 13 tahun, ia masuk ke hutan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Ia bersembunyi dan bertahan hidup dengan memakan apapun yang ada di dalam hutan, dan karena putus asa, depresi, stres, dia pun keluar dan menyerahkan diri. Setelah 1,5 bulan bersembunyi dan bertahan di dalam hutan. Pada Sabtu 2 April 2016, jadi ada 14 pemuda yang sedang nih menggelar pesta miras. 7 diantaranya termasuk di bawah umur, dan beberapa dari mereka ini masih pelajar SMP. Geng ini dipimpin oleh seorang yang bernama Zainal. Umurnya paling tua di antara yang lain, yaitu berumur 23 tahun. Aku sebutkan ya nama-namanya sesuai umur yang paling tua. Jadi ada Bobby 20 tahun, Sukat umur 19 tahun, Faisal 19 tahun, Dedi 19 tahun, Tommy 19 tahun, Sulaiman 18 tahun, Febriansyah Saputra 18 tahun, Dahlan 17 tahun, dan sisanya anak-anak di bawah umur berinisial Eka, SU, AI, BE, dan juga CH. Pesta tuak ini digelar pada pukul 1:30 siang di sebuah rumah di perkebunan karet pada siang hari dan terang-terangan. Dan aku nggak nemu ini rumah siapa ya guys ya. Jadi walaupun di perkebunan, tempat ini nih biasa dijadikan tempat tongkrongan oleh anak-anak di desa tersebut karena memiliki sinyal internet yang cukup kuat. Dalam keadaan yang mabuk, mereka keluar rumah dan juga duduk-duduk di pinggir jalan. Bahkan mereka juga nih ketawa-ketawa, terbahak-bahak, terus juga teriak-teriak nggak jelas, namanya juga lagi mabuk ya kan. Jadi kayak meracau nggak jelas gitu. Dan dalam keadaan ini terlihat dari kejauhan ada seorang gadis lagi berjalan mengenakan pakaian pramuka. Ia bawa alas meja dan juga bendera merah putih, dan saat itulah kejadian yang menimpa Yuyun pun terjadi. Pada tanggal 19 April dilakukannya rekonstruksi 65 adegan. Dari hasil rekonstruksi ini diketahui bahwa Yuyun telah meninggal dunia, bahkan beberapa di antara mereka mengulangi untuk memperkaos Yuyun 2-3 kali. Sidang pun digelar di Pengadilan Negeri Curug Bengkulu. Sidang yang berlangsung pada Selasa 3 Mei 2016 dipimpin oleh Hakim Ketua Heni Farida, dibantu 2 hakim anggota, Hendri Sumardi dan juga Fahrudin, serta jaksa penuntut umum yaitu Arlia Noviana Adam. Zainal dijatuhkan hukuman mati yang merupakan dalang dari kejahatan. Faisal, Sukat, Bobby, dan Dedi divonis 20 tahun penjara dan juga denda 2 miliar. Dan yang paling muda yang usianya 13 tahun dijatuhi 1 tahun rehabilitasi. Dan 7 lainnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan diberikan pelatihan kerja selama 6 bulan. Sedangkan 1 lainnya tidak diketahui ya vonis apa yang diberikan. Dan selama persidangan berlangsung, ironisnya keluarga pelaku bukannya simpati atau merasa bersalah atau sedih gitu atau nyesel karena perbuatan anaknya ini, justru malah mengucilkan keluarganya Yuyun. Mereka ini kayak menatap keluarga Yuyun ini dengan sinis dan kurang menyenangkan. Ibu Yuyun sebelumnya ini kan tetangganya itu juga merupakan teman satu profesinya dalam pekerjaan ya. Namun kini ketika Yana berpapasan dengan tetangganya nih, tersenyum gitu sama tetangganya, justru tetangganya ini nggak membalas, bahkan malah sinis. Yana, sang ibu ya, ini merasa keluarganya ini dikucilkan oleh warga setempat, padahal ia adalah korban. Karena hal itu juga keluarga Yuyun memutuskan untuk pindah, dan sementara waktu mereka menempati rumah dinas wakil kepala sekolah polisi negara di kaki Gunung Kaba. Jaraknya itu 42 km dari rumah mereka. Mereka nih tinggal sementara sambil menunggu rumahnya itu terjual. Nggak selang berapa lama rumah itu pun akhirnya terjual dengan harga 15 juta. Dan juga kebun mereka pun disewakan kepada orang lain. Bahkan nggak berhenti sampai di situ nih. Saat Yana dan keluarganya ini mau mengunjungi makamnya Yuyun, dan mau nggak mau mereka ini harus melewati rumah para tersangka.
Yana pun sempat diancam oleh keluarga pelaku ini. Karena keluarga pelaku ini geram ya. Karena apa? Karena publik menuntut anaknya dihukum hukuman mati. Dan sejak saat itu Yana dan keluarganya nggak berani lagi untuk pergi ke makamnya Yuyun. Sian ya, padahal dia korban loh. Tega-teganya. Keluarga Yuyun juga meminta bantuan kepada pemerintah agar makam Yuyun dipindahkan. Ada satu cerita lagi nih. Lucunya, seorang guru yang bersaksi di persidangan pun ikut diancam akan dihilangkan nyawanya oleh keluarga si pelaku karena diduga kesaksian guru ini membuat hukuman para si pelaku ini menjadi berat. Karena itu juga ia minta perlindungan dari kepolisian. Padahal itu adalah pelaku ya, tapi sadar gak sih kalau itu terjadi sama anak lu gitu, lu bakal marahnya kayak gimana? Lu salah aja, lu yang ngancem-ngancem. Selang 1 tahun kemudian, Yana melahirkan seorang putri yang diberikan nama Yeyen. Yeyen pun hadir ya, memberikan kebahagiaan meskipun rasa sakit masih amat sangat membekas di keluarganya. Gimana? Ceritanya ini cukup bikin geleng-geleng kan, gak nyangka sama kasusnya. Lebih gak nyangka lagi sama sikap keluarga pelaku sih kalau gua. Miris banget. Ini adalah korban yang dieksekusi sama 14 orang. Coba kalau misalkan hal ini terjadi sama keluarganya dia, kayak mana coba? Mikir gak sih sampai situ? Dia korbannya, dia yang dikucilkan, bukannya yang dikasih semangat, tapi malah dikucilkan dong. Ini gimana gitu? Apa karena mereka itu banyakan gitu? Sampai mau ke makamnya aja, mau buat berdoa aja sampai diancam. Kan sakit ya, ini keluarga pelaku ini sakit, tau nggak? Kalau ada salah-salah kata aku minta maaf ya. Dan jika ada informasi yang kurang dan mau ditambahkan, boleh langsung aja ditambahkan. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dia kan korban ya kan. Coba, maksudnya itu coba Yuyun ini anak elu gitu, itu menimpa anak elu, gimana gitu. Miris kan. Aku tuh bacanya aja sampai yang kok ada sih ya yang kayak gitu. Gak punya otak. Mungkin karena mereka itu kebanyakan kali ya, jadi ya bilangnya ya kita nih nasibnya sama gitu. Anak kita tuh di penjara kan, ada banyak nih yang di penjara, terus mereka bersekongkol gitu kan, membuat dinasti. Terus apa lagi, yang korban siapa, yang kehilangan nyawanya siapa lah? Anak elu itu masuk penjara ibaratnya 10 tahun, itu bisa keluar lagi ya kalau ada umurnya gitu. Tapi kan kalau misalkan dia udah keluar, anak lu masih ada, balik lagi ke keluarganya. Sedangkan keluarganya Yuyun gak balik lagi kan. Mikir gak sih sampai situ? Otaknya tuh konslet kayaknya sih.